Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Mayfeni Ayu, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, sehari menjelang perayaan Idul Adha, PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menyerahkan 5 ekor sapi dan puluhan ekor kambing di beberapa lokasi di Kabupaten Nganjuk sebagai hewan kurban dari Pemkab Nganjuk. Di sela-sela penyerahan hewan kurban ini, Kang Marhain juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion Anjuk Ladang yang digelar oleh Kodim 0810 Nganjuk. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021, pada hari Senin 19 Juli, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk kembali mengadakan kegiatan sosial dengan menyalurkan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan puluhan ekor kambing. Beberapa masjid yang menerima hewan kurban diantaranya Masjid Al-Mubarok di Kecamatan Berbek, Masjid Agung Baitussalam Kota Nganjuk, Masjid Al-Furqon Kelurahan Werungoto, dan kantor pengurus cabang NU Dusun Jali Kecamatan Sukomoro. Penyerahan 5 ekor sapi dan puluhan kambing dilaksanakan oleh PLT Bupati Nganjuk Haji Marhain Jumadi sehari sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Alhamdulillah hari ini tadi kegiatan kita padat. Ini adalah titik ke-8 ya, titik ke-8. Sebelumnya kita melakukan besok sudah Idul Adha, sehingga kita hari ini Pemda juga ada beberapa sumbangan dari ada dari Bas, ada di Bank Jatim, ada dari Eksindo, itu kurang lebih 5 termasuk dari internal kita itu 5 sapi, kambingnya 3 sementara. Kalau ditambah 2 ya 5, kambingnya juga 5. Ini dalam rangka ya kita bersama-sama bersyukurlah atas nikmat yang selama ini kita rasakan ya. Tidak mana lagi nikmat yang kita harus dustakan ya. Ini banyak nikmat yang sudah kita nikmati. Ditambahkan oleh Kang Marhain bahwa ia menghimbau masyarakat untuk sholat Id di rumah saja dan melakukan aturan lain sesuai dengan surat edaran Menteri Agama guna mencegah penularan COVID-19, terlebih saat ini masih penerapan PPKM darurat. Sesuai dengan surat edaran nomor 17 tahun 2021 dari Kemenak, untuk ibadah sholat Idul Adha kan sementara dilakukan di rumah saja. Termasuk juga pembelian korban tidak begitu. Maksimalkan tanggal 11, 12, 13 Indonesia ya. Di Rebu, Kamis, Jumat itu dimaksimalkan gitu. Tidak besok semuanya. Kemudian di surat edaran itu kan jelas, paling nggak ada 3 poin. 1, tempat ibadah silahkan buka, tapi kegiatan berjamaah jangan dulu sementara. Yang kedua yang kaitan dengan takbir, terus kemudian sholat Idul Adha, takbir keliling tidak boleh, sholat Idul Adha sementara di rumah aja kan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu tentang penyembelihan korban. Penyembelihan korban ini diharapkan dari Kemenak ini langsung, yaitu dimaksimalkan tanggal 11, 12, 13 Indonesia. Berkurban sendiri menurut Kang Marhain sebagai bentuk ampunan
dan salah satu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi pandemi. Dengan harapan, kurban tahun ini bisa menyudahi pandemi COVID-19 agar bisa hidup normal kembali. Untuk itu, meski pelaksanaan kurban dibatasi kerumunannya, ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Apa yang kita lakukan itu kalau mungkin nanti minta ampun pada Allah, jadi ada salah kata, salah perbuatan, salah kebijakan. Dan yang ketiga kita ya mohon ikhtiar. Hari ini ada ikhtiar dari Kodim vaksinasi. Ini bagian dari ikhtiar di dunia ya. Tapi yang terakhir juga kita memohon pada yang di atas, semoga bencana COVID-19 ini ya segera selesai ya, berakhir dan virusnya diangkat oleh Allah SWT sehingga Indonesia bebas dari COVID, Nganjuk bebas dari COVID, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala mara bahaya. Dengan penyerahan hewan kurban ini diharapkan masyarakat Nganjuk bisa bersukacita di momen perayaan Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini. Sekaligus untuk berbagi kepada warga Nganjuk agar bisa menikmati daging sapi dan kambing bersama keluarga di rumah. Di sela-sela acara penyerahan hewan kurban, Kang Marhain juga menyempatkan memantau pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion Anjuk Ladang yang dilaksanakan oleh Kodim 0810 Nganjuk. Untuk vaksin hari ini saya agendakan 1.500 dosis. Namun sudah sekitar jam setengah 12 tadi sudah terima untuk warga khususnya di Kelurahan Ploso 1.175 dosis. Jadi masih siang ini masih antusias sekali saya lihat masyarakat khususnya di Kelurahan Ploso ini untuk berbondong-bondong untuk menerima vaksin. Kita untuk vaksin hari ini ya kita terima vaksin berupa Sinovac. Disampaikan oleh Dandim 0810 Nganjuk, Letkol Infantri Georgius Luki Ariesta. Vaksinasi ini bekerja sama dengan pihak terkait agar cepat direalisasikan kepada masyarakat. Kalau ada vaksin kami siap, kami langsung distribusikan dan langsung kita laksanakan eksekusi langsung. Kami juga kerjasama dengan Dokpol, kerjasama dengan BKT, juga dari puskesmas yang saat itu off bisa kita combine. Jadi kita main hari ini 4 tim. Kang Marhain berpesan kepada masyarakat pentingnya mengikuti program vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Sekali lagi vaksin ini kan dari ikhtiar juga ya, ikhtiar kita. Bahwa orang kalau yang sudah divaksin itu kan punya kekebalan. Pemerintah juga begitu, kita berharap betul herd immunity di Kabupaten Nganjuk itu dia segera merata, kan begitu. Jadi kalau merata paling nggak 70%, kita sudah kegiatan-kegiatan itu agak longgar protokol. Tapi kalau sekarang ini masih di bawah 15%, maka harus betul-betul prokesnya ketat betul, termasuk vaksin ini. Vaksin pertama ini kan baru memberikan stimulus pada imun kita, antibodi kita. Nanti sebentar lagi 28 hari vaksin yang kedua itu sudah terbentuk antibodinya, sehingga nanti dalam sebulan paling tidak kegiatan jangan capek-capek, sehingga nanti betul-betul menjadi antibodi kita kuat, sehingga kalau misalnya yang sakit itu kan beda, ada ketahanan tubuh. Belum divaksin itu kan risikonya juga dari
mari untuk warga khususnya Kabupaten Nganjuk bersama-sama kita tuntaskan vaksinasi ini merupakan agenda nasional. Saya harapkan timbul herd immunity yang kita punya dan kita berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Diharapkan masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk mengikuti vaksinasi sebagai upaya bersama memutus rantai penularan COVID-19. Dari Nganjuk, Tim Liputan CTV. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kembang Lambe edisi hari ini. Mari bersama-sama kita memutus rantai penularan virus COVID-19 dengan selalu menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Saya Mevendai mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.